Menyapa Indonesia. 75 tahun sudah kusapa Indonesia. Tak kutemukan lagi kehangatan ramah yang jujur, seperti ketika para pejuang berhasrat memerdekakan Indonesia. Mereka mampu mengkomunikasikan perbedaan suku bangsa, keyakinan, dan pandangan politik, bahkan perbedaan peribadatan. Menyapa Indonesia bukan sekedar pragmatisme Jakarta, Kalimantan, dan atau Batam. Menyapa Indonesia bukan sekedar menakar ukuran perut dalam besaran fluktuasi pasar modal yang merentang di ingatan kalkulatif kaum spekulan. Menyapa Indonesia bukan sekedar menggenapkan nisbah polisi, tentara, dokter, dosen, guru, dan atau ASN dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Menyapa Indonesia juga bukan sekedar mendistribusikan habis jumlah uang yang nangkring dalam APBN. 75 tahun sudah kusapa Indonesia. Aku mulai gamang karena ternyata selama ini aku seperti basa-basi. Ternyata aku belum mengenali sanubari di balik warna kulit bangsa-bangsa Nusantara. Aku belum tuntas merengkuh geliat tubuh rakyat dari Aceh sampai Papua. Aku belum pernah menemani buruh tani dan para pedagang sayur yang selalu bergerak di pagi buta, bahkan dalam musim corona. Aku tidak sempat memposisikan rakyat sebagai yang berhak mutlak atas besaran rupiah dalam anggaran negara. 75 tahun sudah kusapa Indonesia. Aku hanya tahu warna kulit dan dialek mereka, tapi jiwa dan harapan bangsa-bangsa penghuni gugusan pulau yang membentang di bawah garis khatulistiwa dari Aceh sampai Papua, aku belum mengerti. Lantas, siapa macam apa yang selama ini kulakukan sejak 75 tahun silam, kalau hingga hari ini aku belum khatam apa dan siapa Indonesia itu? Kalau ada ungkapan kebohongan yang melampaui kata basa-basi, jangan-jangan siapa seperti itu yang selama ini aku lakukan. Barangkali itulah sebabnya maka aku bisa melakukan semuanya semauku. Kalau aku mau tentang ledakan pembangunan, maka kulakukan tanpa harus peduli pada proporsi pertanian dan keseimbangan ekologi. Kalau aku mau menciptakan pasar, maka kulakukan impor sesuka hati tanpa harus berpikir tentang produksi dalam negeri. Kalau aku mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kupaksakan penggelontoran pinjaman bank tanpa harus peduli pada pemerataan akses dan penghasilan. Kalau aku mau berkuasa, maka aku paksakan sistem politik yang seolah demokratis tanpa harus kupedulikan suara-suara kebenaran. Kalau aku mau kekuasaan terus menggurita di antara kelompok dan keluarga, maka kuciptakan jebakan pragmatis tanpa harus mengharamkan oligarki. 75 tahun sudah kusapa Indonesia. Hari ini aku menyaksikan kegamanganku sendiri. Aku tidak lagi mengerti doa dan harapan Fatmawati
ketika menjahit merah putih. Aku sudah tuli pada derap jutaan kaki syuhada mengusung jiwa. Bahkan kini aku merasa bangga untuk segera menguasai kekayaan Indonesia dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini dan seterusnya, untuk semua itu aku merasa sudah tidak lagi perlu basa-basi menyapa Indonesia. Maafkan. Cirebon, malam 17 Agustus 2020.